Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat selalu. Mungkin ini bukan materi ya, lebih tepatnya Pak Rektor, tapi sharing aja apa yang bisa dilakukan dari produk yang sudah ada di grup kita, yaitu tepungnya Pak Iwan atau tepung bumbu biangku Alifa Food, yang sebenarnya bisa kita kembangkan. Nanti mungkin sharing dari pengalaman. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu bisnisnya. Bukan bisnis ya, ini apa ya, ini startup, nyebutnya lebih tepatnya startup karena baru berjalan praktis sekitar 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu itu dengan pendaftaran di GoFood yang memang sebelumnya ada, kemudian GrabFood ini yang barusan, tapi ternyata agak lebih ribet dibandingkan pendaftaran di GoFood. Nah, nanti kenapa sih kita bisa mulai di kondisi seperti ini, teman-teman? Itu untuk memulai bisnis yang bisa kita mulai dari rumah. Kita nyebutnya bahasanya ghost kitchen atau ghost resto. Nah, ini perkenalan dulu. Brand yang kami buat yaitu namanya Cikgu. Cikgu, tetapi tagline atau jualan utamanya sebenarnya geprek keju, karena kalau yang lain kan ada yang jualan kayak KFC, lebih tepatnya jualan ayam fried chickennya. Kalau McDonald mungkin jualan yang lain. Nah, kita memberikan nama Cikgu geprek keju. Kemudian tagline-nya selamat pagi Cikgu. Nah, ini kan kayak apa ya, upin-upin ya. harapannya harapannya yang membeli Cikgu ini atau pelanggan Cikgu ini selalu semangat pagi, jadi mengawali aktivitas mereka atau makan itu ya bersemangat. Nah, kira-kira begitulah. Nah, ini saya mau cerita dulu. Ini quick chicken ya. Ini quick chicken, bukan Cikgu. Mudah-mudahan sih Cikgu kedepannya bisa buat satu prototipe yang di Ungaran model modern seperti ini, kemudian bisa dikembangkan ke kemitraan. Tapi prinsipnya adalah bahwa ini saya mau share aja. Jadi lokasi saya itu, lokasi rumahnya ini jalan utama, teman-teman. Ini jalan utama tapi forbidden, berarti nggak bisa lalu lalang ya. Jadi jalan utamanya ini forbidden, tapi dia bukan jalan utama, maksudnya jalan alternatif utama ya. Ketika kalau dari Ungaran itu depan RSUD kan ada jalur bis itu. Jadi prinsipnya jalur yang dilalui ini sebenarnya sepi. Jadi kalau misalkan ada orderan lewat aplikasi pemesanan online itu mereka harus muter dulu. Nah, kenapa sih kok kita bicaranya ghost kitchen atau ghost resto? Mungkin nanti akan ada sesi khusus ya, kita ngupas nggak hanya kulitnya tapi dalam-dalamnya tentang bisnis ghost resto. Tapi saya hanya mempersingkat bahwa ini sebenarnya, teman-teman, kalau di aplikasi pemesanan itu gang tempat saya, rumah tinggal saya ini buntu. Ini gang buntu. Ini update aplikasi Google Map karena saya asal pasang aja beberapa titik di sini kan. Nah, itu ternyata strateginya begitu, biar Google Map nanti review tempat itu dan gang buntu kita bisa dikasih jalan depannya. Tapi prinsipnya di aplikasi GoFood dan GrabFood itu aplikasi bahasanya kan API ya, atau pihak ketiga yang menyediakan database untuk aplikasinya itu jalan depan rumah kita ini belum ada gitu. Maka akhirnya kalau ini kita buka GoFood atau GrabFood pasti akan bingung gitu kan, pasti ribet ini. Nah, akhirnya titiknya saya taruh di sini. Jadi harapannya ketika orangnya sudah sampai sini, dia telepon, "Mas, di mana ya?" "Pak, depan gangnya Pak, maju." Nah, ini kita jualnya di sini. Dan sebelum ke sini ini dia nggak bisa loh lewat sini ini, teman-teman. Muter gini, ini kan jalan utama ya. Jadi dia harus muter gang, muter sampai sini, barusan ke sini. Nah, kenapa sih saya mau cerita itu? Intinya ketika kita sudah melihat tren sekarang itu, orang-orang rata-rata apalagi mungkin hujan ya, malas keluar rumah, pasti ada keinginan memanfaatkan aplikasi teknologi pemesanan makanan itu untuk memenuhi kelaparan mereka, membeli makanan atau kebutuhan mereka, bahkan ada yang jualan frozen food dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita coba ikuti perkembangan itu. Kalau kita mau buat resto itu kan ribet ya,
harus nyari lokasi, kemudian apa namanya setting tempatnya juga harus bagus, kemudian survei dulu kira-kira yang lalu lalang situ berapa. Sebenarnya survei yang kita lakukan cukup sederhana, yaitu tanya ke driver Gojek atau Grab, kira-kira Pak, Bu, atau Mbak gitu kan, ada driver yang perempuan juga ya, yang paling rame di sekitar ini tuh orderan foodnya apa ya. Nah dari situlah akhirnya kita mencoba, oh ternyata kalau di Ungaran itu pertama ayam geprek, pertama nasi goreng, yang kedua ayam dengan segala turunannya ya, ada ayam fried chicken, ada ayam geprek, ada ayam kremes dan lain sebagainya, yang ketiga bakso aci. Nah alhamdulillah kemarin ketemu dengan Pak Iwan dan kita diajarin berbagai macam menu turunannya ya, walaupun dari tepungnya aja itu satu, ternyata bisa produknya ada variannya macam-macam sekali. Tapi yang paling mudah saya ambil adalah geprek. Kenapa geprek? Ya sebenarnya kita tidak fokus ke ayamnya, tapi fokusnya bisa ke toppingnya, maka kita coba ambil itu. Nah ini tadi fotonya apa namanya, quick chicken ya. Nah ini kita mulainya dari pasang aja MMT. Awalnya fotonya nggak ada MMT-nya, waktu saya kirimkan di GrabFood ternyata ada penolakan, jadi tetap harus ada simbol atau tandanya. Nah daripada saya buat full begini, ini kan menghalangi ya, akhirnya saya cuma buat frame aja, ini yang saya pasang di belakang saya ini saya ambil dulu karena buat Google Meet ya, nanti dikembalikan lagi buat penanda Grab atau GoFood. Nah seperti ini kita kirimkan di aplikasi. Kenapa begini teman-teman? Karena yang pertama, ketika kita mau mulai jualan apapun itu nyari yang mudah. Kemudian yang kedua adalah murah. Nah ini kan murah kan, ada aplikasinya, pendaftarannya juga gratis. Coba kalau kita buka di pinggir jalan, ada pajaknya, ada sewa tempatnya, lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita jualan di rumah, nggak ribet, nggak perlu sewa tempat, dan otomatis kalau misalkan nggak habis bisa dimakan sendiri atau dengan keluarga atau disedekahkan ke tetangga sebagai promosi. Nah karena jualan kita itu adalah murni mengandalkan apa namanya ya, driver ya, atau bahasanya adalah mereka tidak perlu datang ke tempat kita, atau bahkan kita mencoba untuk biar customernya nggak usah datang ke tempat kita karena memang kita pengennya semua serba online, maka touch point atau bahasanya adalah media yang paling tepat, maka yang perlu kita pikirkan yaitu kemasan. Nah dari sinilah teman-teman, akhirnya Cikgu memutuskan, kemarin itu awal-awal kita pakainya styrofoam yang putih itu ya, putih kemudian ditulis di atasnya. Tapi kalau saya lihat harganya 14.000, 12.000, mereka cuman dapatnya styrofoam itu kok kesannya kayak ecek-ecek lah, walaupun ini barusan aja bukain. Makanya akhirnya saya coba nyari kemasan yang kira-kira bagus, ya memang agak mahal, ini satunya 1.000. Kemasannya namanya Eco Pack, dan kita berpikirnya bagaimana caranya biar terdelivery message kita ke customer, yaitu dengan menambahkan, ini pakai kertas folio ya, F4 itu kita print, kita potong sendiri manual. Tapi kalau kesannya orang megang packagingnya ini kan sudah proper lah, artinya bagus ya, walaupun yang dijual atau yang di dalamnya geprek. Coba dibandingkan dengan yang mungkin gepreknya sudah 5 tahun yang lalu buka di GoFood misalkan, karena mungkin dia sudah duluan daftar, tapi ada yang masih pakai kemasan styrofoam ya, walaupun bisa jadi rasanya atau ayamnya lebih besar atau lebih gurih dari yang jualan itu, tapi kan orang lihat pertama kemasannya ini kan juga bagus. Nah maka ini tips buat mungkin teman-teman yang lain ya, fokus di kemasan karena kita jualannya adalah Ghost Resto. Kemudian yang kedua, kita mencoba memberikan notanya. Biasanya kalau rata-rata saya beli GoFood yang usahanya rumahan UKM itu, notanya ya asal nota yang beli di pasar itu, yang 2 ply atau 3 ply itu kan cuma ditulis di sana. Nah saya tidak, saya tetap saya print, saya potong, difotokopi, dipotong. Nah kenapa saya berikan harga-harga di sini? Ya ini sebenarnya promosi tambahan. Oh ternyata ada menu yang lain toh yang belum saya coba. Nah itu kira-kira begitu. Nah ini kita mencoba untuk melakukan ini. Walaupun belum maksimal teman-teman, 3 minggu yang lalu, dan kita buka tutup ya karena ini di rumah, kalau saya ada aktivitas lain keluar gitu kan. Tapi kita mencoba minggu ini full menambahin beberapa menu tambahan atau extra topping.
dan juga ada paket ini, jadi kita memberikan paket tambahannya. Nah ini hasilnya nasi geprek keju, mie geprek original, dan ini adalah pendapatan 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Kemudian barusan tadi juga ada. Nah, alhamdulillah, artinya kita tidak usah menunggu kalau buka toko di mana pinggir jalan yang baru ini kan harus menunggu, mungkin butuh waktu lah. Tapi kalau di aplikasi GoFood, asal menu kita proper, fotonya misalkan nih fotonya belum ada pun kita bisa ambil dari Google sementara pun nggak masalah. Yang penting ketika mereka dapat first impressionnya adalah di kemasan itu. Nah ini mungkin penyemangat buat teman-teman yang baru memulai. Insya Allah kita bisa bersama-sama bareng untuk mencapai impian kita ya, punya brand jualan sendiri. Nah kira-kira begitu. Nah sebenarnya yang kita ingin sampaikan adalah sharing ya. Sebenarnya ini bukan materi tapi sharing. Mungkin sebagian dari kita sudah sangat paham tentang bisnis model kanvas. Tetapi nanti kita coba bedah satu persatu dulu. Jadi kalau di bisnis model kanvas itu kan ada, sebentar, ini ada 9 blok ya. Bisnis model kanvas ini pengingat juga mungkin buat teman-teman yang sudah pernah tahu materinya, bahwa bisnis model kanvas ini didesain oleh sekitar 400-an lebih ya, dari akademisi dan praktisi di bisnis dan manajemen seluruh dunia. Artinya berarti metode ini metode yang bisa, bahasanya apa ya, dibuktikan dengan kemudahan dan juga powerfulnya dari metode yang mereka buat. Karena tidak sedikit yang membuat 400-an lebih akademisi dan juga praktisi bisnis di seluruh dunia. Maka ketemunya adalah ada 9 blok ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita bisa melihat pos yang pertama ada customer segment, kemudian ada value proposition, customer relationship, channel, key activities, key resources, key partner, cost structure, dan revenue stream. Nah ini kenapa harus dihafal, minimal bisa kita bahasanya dimasukkan ke otak kita, di benak kita. Jadi kalau misalkan kita sedang membangun bisnis, kita mau fokus kemana dulu nih. Rata-rata kalau bisnis yang berhubungan dengan konsumen, fokusnya ada di blok sebelah sini. Jadi bagaimana kita deliver value kita udah dapat, value-nya misalkan ya kalau yang di Cikgu ya kita berusaha murah, tapi kemasannya bagus. Mungkin kan ada sebagian yang murah tapi kemasannya ya tadi pakai styrofoam. Tapi kalau value kita murah, kemasan bagus, kita akan membidik customer segment, lebih tepatnya ke anak muda dan lain sebagainya. Nah fokusnya di situ. Jadi kalau mau tidur kita bisa kayak membayangkan, oh ya berarti saya masih ada yang kurang di value proposition, mana yang akan saya tambahi. Berarti saya kurang bidik segmen yang targeted, mana yang harus saya benahi dan lain sebagainya. Nah ini mungkin tidak akan membahas secara teori lebih detailnya ya, tapi kita coba bongkar dulu kira-kira bisnis model kanvas apa sih yang dimiliki oleh Bumbu Biangku ini. Nah ini coba kita lihat satu persatu. Nanti Pak Iwan akan menyampaikan sendiri, tapi ini dari sudut pandang saya. Pertama adalah value proposition yang saya lihat bahwa bumbu biang yang dijual ini adalah punya value paket bumbu untuk berbagai macam usaha makanan yang menggunakan bahan baku tepung. Customer segmentnya sebenarnya bisa dua. Pertama, pengusaha UMKM yang berjualan produk makanan menggunakan bahan dasar tepung, entah itu adalah ayam geprek, ayam crispy, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa jadi customer segmentnya adalah toko bahan baku makanan. Jadi bisa dua itu. Atau mungkin kalau kita ngomong reseller, bisa dimasukkan di kategori customer segment tertentu ya. Tapi kalau kita ngomongin customer segmentnya yang lebih general, ya ada 2 poin itu. Kemudian yang kedua, channelnya ini bisa jadi channel itu apa sih? Value proposition ini kalau bahasa kami membahasakan adalah nilai terbaik. Ini nilai terbaik dari bisnis yang akan kita berikan kepada customer segment atau kepada calon pembeli. Kira-kira kita mau beri nilai bisnis terbaik apa yang kita tawarkan kepada customer segment. Tentunya tiap value proposition itu akan punya customer segment yang berbeda. Ini mungkin agak sedikit panjang ya, artinya bahwa ketika kita melihat
Value proposition nih contohnya, yang paling mudah handphone. Handphone itu Android yang harga 1 jutaan sampai yang flagship harga 20 jutaan ke atas itu juga punya customer segmen yang berbeda. Contohnya, Apple pasti tidak akan membuat handphone yang seriesnya sama kayak punyanya Samsung. Dulu Samsung ada seri J ya, ada seri J, kemudian ada seri A yang middle-nya. iPhone pasti tidak akan membuat value proposition dengan harga yang murah. Kenapa? Karena value proposition-nya dia memang ada di desain dan harga. Maka sampai kapanpun Apple tidak akan membuat itu. Kenapa? Karena value proposition-nya berbeda. Sama ketika bisnis Bapak Ibu semuanya sudah dimulai, bisa jadi mulainya dari bisnis model canvas, kita bisa mengukur nih kira-kira value yang kita tawarkan ke audiens itu apa. Apakah harga atau quality atau tadi mungkin rasa dan lain sebagainya. Nanti detailnya bisa mencari di Google untuk penjelasan bisnis model canvas. Tapi nanti kita persingkat saja untuk yang bumbu biangku. Berikutnya tentang customer relationship. Nah, ini macam-macam. Yang dilakukan bisa jadi adalah update menu, masakan di grup WA, kemudian bonus poinnya ada potongan harga, pendampingan usaha gratis dengan nilai penjualan tertentu. Pak Iwan sudah melakukan customer relationship-nya di Alifah Food dengan memberikan bonus berupa logam mulia. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan adalah customer relationship. Kemudian untuk key resources, nah ini yang dilakukan tim internalnya Alifah Food ya pastinya produksi dan lain sebagainya. Key activities ini juga mencari kemitraan dan aktivitas lainnya. Tentunya tidak kita detailkan sekali lagi karena kita fokusnya bukan di bisnis model canvasnya, tapi nanti akan di value ladder-nya. Kemudian untuk cost structure ini adalah biaya yang dikeluarkan. Apa saja sih, ada ongkos pengiriman, gaji karyawan, sewa tempat, listrik, air, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah dari jualan bumbu biang saja, teman-teman sekalian, kita ternyata bisa jualan macam-macam. Bisa jualan tepung, jualan cara masak, dan lain sebagainya nanti setelah ini ya. Apa sih kuncinya dari beberapa brand besar itu atau mungkin yang mereka sudah tahu ilmunya ya, kok dia bisa ngasih layanan gratis tapi juga bisa bahasanya tanda kutip hidup dari sana. Kok bisa ya ada yang layanan yang jasa diberikan gratis itu tapi dia masih bisa mendapatkan income untuk menjalankan bisnisnya. Nah, ini namanya value ladder. Value ladder itu adalah semacam tangga ya. Tangga kalau kita ngomongnya funneling. Sebenarnya mirip ya. Cuman istilahnya aja funneling. Funneling itu kayak kita masuk ke terowongan. Kayak masuk ke terowongan tetapi yang pintunya besar. Kalau terowongannya rata-rata pintunya kecil. Nah, ini orang-orang yang di sini ini Bapak Ibu semuanya kalau di digital namanya cold, warm, dan hot ya. Tapi kita tidak fokus di situ, nanti mungkin akan ada sesi yang lainnya. Yang ini free. Kita ngasih layanan gratis. Jadi di tangga pertama itu value ladder-nya pertama gratis, yang kedua penawaran awal. Ini saya percepat aja, yang ketiga penawaran utama, dan terakhir penawaran premium. Paling mudahnya begini. Contohnya adalah Google. Dia ngasih layanan gratis berupa email dengan kapasitas Google Drive-nya itu 15 GB. Kemudian YouTube yang kita bebas melihat video apapun ya. Tapi dulunya tanpa iklan ya, tapi sekarang ini ada iklan, ada pendapatan iklannya. Tapi sebenarnya kita melihat atau nonton di YouTube itu gratis. Beda ketika Bapak Ibu harus nonton video di Netflix misalkan. Kalau Netflix kan harus berbayar dan lain sebagainya. Kemudian tapi rata-rata Netflix juga punya layanan gratisnya di awal-awal ya. Contohnya kayak Apple TV itu dia punya layanan gratis selama 1 bulan, kemudian Spotify juga begitu gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, penawaran awalnya adalah Google Business. Sebenarnya yang dilakukan oleh Google itu titik awalnya di sini. Dia ngasih layanan gratis kepada semua orang, tapi dia juga punya penawaran bahasanya menaikkan value ladder-nya, tangganya naik. Penawaran utamanya iklan. Dari sekian ini startingnya di sini. Ketika Bapak Ibu lihat YouTube merasa manfaat, kemudian ada tanda kutipnya ya konten kreator itu yang juga memberikan mungkin channel khusus yang tidak dipublish di YouTube yang gratisan itu, tapi yang harus bayar kan itu ada sekarang ya, join itu yang bayar tiap bulan berapa.
Nah, ini sebenarnya adalah penawaran premiumnya si Google. Terutama spesifik kita bahas tentang YouTube. Karena kan Google itu produknya ada banyak ya. Android juga. Android ini masih gratis. Kita nggak tahu nanti mereka akan menawarkan value ladder tambahan apa. Karena yang terjadi itu kan yang infonya ya, sebenarnya mereka tidak menarik biaya, tetapi mereka men-tracking data. Kenapa Google memberikan softwarenya gratis? Kalau Microsoft kan bayar, tapi kalau Google Android itu gratis ya, karena mereka punya tujuannya di mana? Tracking data. Apa yang kita cari di smartphone kita, terutama yang handphonenya, mohon maaf ya, yang handphonenya adalah Android, itu semuanya di tracking datanya, direkam, direcord, ngeklik mana, kemudian sampai yang kemarin lagi heboh itu kan WA ya, sampai bisa mencatat transaksi dan sebagainya. Kalau kita merasa yang kita lakukan tidak begitu berbahaya di tracking oleh aplikasi tersebut dan kita enjoy aja dan kita juga mendapatkan manfaatnya dari aplikasi itu sih ya nggak masalah gitu. Tapi yang paling jelas yang perlu kita lihat adalah ternyata mereka itu punya value ladder, jadi ngasih gratisan nih kayaknya, tapi sebenarnya dia punya ada produk lainnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, di sini yang akan kita sharing adalah value ladder-nya dari Bumbu Biang. Ini sebenarnya diskusi panjang dengan Mas bukan panjang ya, diskusi pendek tetapi melahirkan pemikiran panjang dengan Mas Rambat kemarin. Itu tentang value ladder apa sih Bapak Ibu yang bisa ditawarkan ketika Bapak Ibu kayaknya sih sekarang masuknya di grup WA-nya Bumbu Biang Alifa Food ya, artinya dapur crispy yang produk awalnya adalah Bumbu Biang. Tapi kalau kita bisa lihat value ladder-nya ini ternyata bisa banyak. Pertama, kita bisa jualan Bumbu Biang, tentunya nyari downline kita ya, atau jadi kita jadi distributor, kemudian nyari reseller nyari agen sebanyak mungkin ada di bawahnya ini kita bisa naik mencari, dan ini juga menjadi cuan ya, ini bisa menjadi pundi-pundi keuangan kita kalau kita bisa serius mendapatkan agen dan juga reseller. Tapi kita juga bisa jual selain hanya Bumbu Biang ini plus tepungnya kan Pak Iwan jualannya adalah marinase dan tepung bumbunya, tapi kan tepungnya sementara ini pakai punyanya mungkin Sri Boga atau segitiga biru itu punyanya siapa, Bogasari gitu kan. Tapi kita sebenarnya bisa juga menciptakan tepung kuncian, misalkan untuk geprek tepungnya sudah kita kunci, jadi kita jualnya Bumbu Biang plus tepung. Ini kita juga bisa jual kemana? Kita bisa, kalau ngomongin bisnis model kanvas tadi, customer segmennya ke pengusaha ayam. Ini kalau kita nawarkan ke pengusaha, ke seluruh UMKM yang jualan ayam misalkan di seluruh Ungaran, di seluruh Jawa Tengah, ini kan juga peluang yang menarik. Tapi Bapak Ibu juga bisa value ladder lainnya, nggak hanya jualan Bumbu Biang plus tepung, ternyata juga bisa tanda kutipnya jualan skill masaknya. Dan Bapak Ibu bisa mulai kelas masak, misalkan mengadakan kelas online seperti ini, tapi isinya adalah tentang cara memasak, atau bisa juga punya konten YouTube sendiri. Mohon maaf ini hilang. Punya channel YouTube sendiri sama yang dimiliki oleh Chef Arnold dan sebagainya ya. Tapi kan kalau Arnold ya artis wajar lah. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu kan banyak yang saya suka ngelihatnya, kalau ini bukan promosi ya, tapi suka aja ada namanya Abu Tosca. Jadi tag-nya pakai gaya ASMR, nggak ada suaranya. Jadi cara-cara masaknya itu, tapi sebenarnya dia mungkin bisa jadi di ujungnya dia bisa jualan bumbu Alifa Food atau Bumbu Biang plus tepungnya. Kemudian setelah itu kita juga bisa jualan ini. Nah, ini yang saya lakukan sebenarnya di sini. Saya tahu cara masaknya ya cuman geprek. Yang lain belum tahu. Dan saya juga belum jualan ini. Saya beli dari Pak Iwan aja, tapi langsung jualan lewat GoFood-nya. Nah, menariknya value ladder tambahan lainnya adalah ketika Bapak Ibu semuanya sudah mencoba memasak dan membuktikan bahwa rasanya, bahasanya madolke ya, kalau di pasar itu ya marketable lah, artinya diterima oleh market, diterima oleh pasar,
Bapak Ibu sudah punya brand. Nah, ketika sudah punya brand, Bapak Ibu bisa mengembangkan value ladder tambahannya, bisa punya brand sendiri, bisa membangun kayak tadi mudah-mudahan Cikgu jadi punya tim kemitraannya, franchise atau punya cabang resto sendiri. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita mulainya dari jualan bumbu biang saja atau tepung paketan Alifa Food, tapi ternyata kita bisa jualan juga ke depannya ini menjadi semacam brand sendiri seperti Rocket Chicken atau Olive Chicken atau Quick Chicken dan chicken yang lain kalau misalkan jualannya chicken atau kremes-kremes yang lain. Mungkin kira-kira begitu ya diskusi singkatnya. Jadi kalau tadi prolognya tentang bisnis model Canvas, tapi kita tidak secara detail membahas tentang BMC-nya Alifa Food, tapi yang jelas yang bisa kita lakukan dengan value ladder tambahannya adalah kayaknya sih awalnya cuma jualan tepung saja, tapi Bapak Ibu bisa jualan brand produk hasil dari olahan tepung tadi. Saya rasa cukup seperti itu dulu ya. Terima kasih dan mungkin sebelum diskusi nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Iwan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Andre. Silakan dilanjutkan oleh Pak Iwan. Monggo.